Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah dari TI 4309. Di sini saya akan membahas mengenai topik bagaimana pandemi COVID-19 mengganggu pola inflasi Indonesia pada tahun 2020. Nah, setiap hari Badan Pusat Statistik selalu mencatat bahwa semakin tinggi harga kebutuhan, maka semakin tinggi juga inflasi. Nah, untuk contohnya, ketika Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi. Jika bunga dinaikkan, bunga tabungan dan bunga deposito ikut naik sehingga memancing orang bisa menabung di bank ketimbang membeli barang. Tetapi bunga kredit juga ikut naik sehingga mengakibatkan orang tersebut ketika ingin mengajukan kredit, contohnya seperti kredit rumah, harus menghitung ulang bunga kredit yang naik gara-gara inflasi. Nah, BPS juga atau Badan Pusat Statistik mencatat pandemi COVID-19 telah mengganggu pola inflasi di Indonesia. Tercatat bahwa rendahnya terjadi pada bulan Ramadan, yaitu selama April sampai Mei pada tahun 2020. Inflasi keduanya tercatat sebesar 0,08 dan 0,07%. Nah, untuk idealnya sendiri, inflasi seharusnya terjadi di Ramadan sebelumnya, yaitu pada Mei sampai Juni pada tahun 2019 di kisaran 0,68% dan 0,55%. Nah, untuk ada yang menurut Bapak Suryanto mengatakan kondisi Ramadan pada tahun ini, yaitu pada tahun 2020, memang berbeda dikarenakan uang yang beredar tak banyak, sedangkan imbasnya dari penurunan permintaan dan perputaran uang yang bersumber dari penurunan aktivitas ekonomi karena COVID-19. Nah, di sini yang berkaitan dengan inflasi ada perputaran uang. Ini merupakan penyebab inflasi yang pertama. Jumlah perputaran uang yang terjadi pada suatu negara. Nah, perputaran uang akan mempengaruhi harga suatu barang yang diproduksi dan dijual. Dan yang kedua ada hutang negara. Nah, faktor penyebab inflasi di sebuah negara ini karena adanya hutang negara semakin banyak atau semakin meningkat lantaran pajak yang harus diberikan ditambah dengan bunga tambahan yang harus dilunasi. Nah, untuk yang ketiga ada tingginya permintaan. Nah, untuk ini dengan kuantitas dari produk tersendiri. Contohnya, ketika Indonesia membeli minyak mentah dari negara lain, namun beberapa negara lainnya juga mengandalkan negara tersebut sebagai penyalur utama minyak mentah. Nah, untuk yang keempat ada biaya produksi. Nah, untuk biaya produksi ini contohnya ketika suatu negara bahan baku sebuah produk mengalami kenaikan sehingga pemilik usaha harus ikut menaikkan harga jual dari produk tersebut. Nah, yang kelima ada nilai tukar. Nilai tukar ini contohnya pada mata uang atau kurs bisa menjadi penyebab inflasi. Sedangkan di Indonesia pernah mengalami pada tahun 1998 nilai tukar yang cenderung naik menyebabkan harga seluruh bahan produk dan rupiah anjlok. Pada saat itu kurs rupiah terhadap US dollar mencapai 14.000 setelah sebelumnya berada di bawah angka 2.000 per US dollar. Nah, yang keenam ada peningkatan kebutuhan. Nah, peningkatan kebutuhan di Indonesia bisa dibilang sangat tinggi karena masyarakat sangat konsumtif. Contohnya pada tahun 1980 Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang cukup cepat. Pada saat itu pemerintah memotong pajak dan mengangkat suku bunga sehingga harga properti meningkat cepat di angka 30%. Nah, jadi ketika sebuah negara mengalami inflasi, maka akan memberikan dampak yang kurang bagus bagi seluruh masyarakat. Semua golongan mendapat pengaruh yang buruk tanpa kecuali para pemilik usaha. Perusahaan dituntut harus menaikkan harga jual agar tidak merasakan kerugian. Nah, dari beberapa penyebab inflasi tersebut, maka setiap perusahaan dan pemerintah harus mampu memberikan solusi, memahami sistem ekonomi